Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi, di sini saya Ruli Fahyu Ramadan dari kelas 10A ingin memaparkan materi seputar Kerajaan Tarumanegara. Kalian pasti nggak asing kan dengan kerajaan ini? Kerajaan ini adalah kerajaan tertua kedua di Indonesia setelah Kerajaan Kutai. Nah, langsung aja. Apa aja sih poin-poin pembahasan yang akan saya bahas? Jadi, yang pertama adalah latar belakang. Selanjutnya terdapat masa kejayaan, masa kemunduran, bukti peninggalan, dan daftar pustaka yang berisi sumber-sumber yang saya dapat untuk membuat materi kita pada kesempatan kali ini. Nah, selain 5 poin pembahasan ini, ada juga beberapa materi tambahan nih, seperti peta kerajaan, ada juga silsilah dari raja-raja, ada juga kesimpulan nih teman-teman. Langsung aja kita lanjut kepada poin pembahasan kita yang pertama, yaitu latar belakang berdirinya Kerajaan Tarumanegara. Jadi, Kerajaan Tarumanegara itu berdiri pada abad keempat Masehi dan dikenal sebagai kerajaan Hindu tertua kedua di Indonesia setelah Kerajaan Kutai. Nah, nggak kebayangkan itu lamanya. Nama Tarumanegara itu berasal dari dua kata. Yang pertama ada kata Taruma yang berarti nila atau biru. Kalau sekarang tuh merujuk pada Sungai Citarum. Dan negara yang berarti kerajaan. Kerajaan ini didirikan oleh Raja Diraja Guru Jaya Singawarman pada tahun 358 Masehi. Nah, kalian tahu nggak sih siapa sih Jaya Singawarman ini? Jadi, Jaya Singawarman adalah seorang maharesi atau pendeta yang mulia dari India, tepatnya dari daerah Salankayana. Jaya Singawarman mengungsi ke Nusantara karena daerahnya diserang dan ditaklukkan oleh kerajaan Maganda. Jaya Singawarman meninggal dan dimakamkan di tepi sungai di Bekasi, tepatnya di Kali Gomati. Nah, sedikit cerita nih teman-teman. Setelah si Jaya Singawarman ini meninggal, tahta kerajaan itu digantikan oleh putranya yang bernama Dharma Yawarman di tahun 382 sampai 395 Masehi. Sayangnya nih, nggak banyak catatan sejarah yang bisa didapat tentang raja kedua kerajaan Tarumanegara ini. Namanya hanya tercantum di naskah Wangsekerta, naskah yang berisi kisah-kisah kerajaan Nusantara. Lokasi kerajaan Tarumanegara ini sendiri berada di sekitar Sungai Citarum, yang kini termasuk dalam wilayah Kabupaten Lebak, Banten. Letaknya yang strategis membantu kerajaan berkembang pesat, terutama dalam bidang perdagangan pertanian. Selain itu, pengaruh budaya India sangat kuat dalam kerajaan ini, terutama dalam sistem pemerintahan, aksara, serta agama Hindu yang dianut para penguasa. Nah, keberadaan Kerajaan Tarumanegara ini diperkuat tentang adanya berita Tiongkok yang pernah menyebutkan Kerajaan Tolomo atau Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara pernah mengirimkan utusan mereka ke Tiongkok sebanyak 3 kali untuk kunjungan persahabatan. Kabar lainnya datang dari Gunawarman, seorang pendeta dari Kashmir yang mengatakan bahwa agama yang dianut oleh rakyat Taruma adalah agama Hindu. Oke, selanjutnya terdapat masa kejayaan. Masa kejayaan dari Kerajaan Tarumanegara itu mencapai puncaknya di bawah kepemimpinan Raja Purnawarman. Itu raja ketiga yang menjabat pada tahun 395 sampai 434 Masehi. Pada masanya, kerajaan mengalami kemajuan pesat dalam infrastruktur, perdagangan, dan pertanian. Salah satu proyek terbesar Purnawarman adalah pembangunan Sungai Gomati sepanjang 11 km dalam 21 hari. Bayangin teman-teman, membuat sungai yang panjang itu hanya dalam waktu 21 hari. Sungai itu memiliki fungsi sebagai sistem irigasi untuk mendukung pertanian. Nah, informasi yang kita dapat dari pembangunan proyek Sungai Gomati ini terdapat pada prastasti Tugu yang seperti pada foto tersebut teman-teman.
Di samping pembangunan infrastruktur, Tarumanegara juga mengalami kemajuan dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Raja Purnawarman menjalin hubungan dagang dengan India dan Tiongkok, seperti yang tercatat dalam Kronik Tiongkok pada tahun 435 dan 437 Masehi. Tarumanegara dikenal sebagai pemasok emas, perak, gading gajah, dan hasil pertanian yang menjadi komoditas utama dalam perdagangan. Selanjutnya adalah masa kemunduran. Setelah wafatnya Raja Purnawarman, Tarumanegara mulai mengalami kemunduran. Salah satu penyebab utamanya adalah pemberian otonomi yang luas pada kerajaan-kerajaan bawahan yang diberikan oleh raja-raja sebelumnya, yang enggak disertai hubungan dan pengawasan yang baik. Akibatnya, para raja bawahan merasa enggak terlindungi dan enggak diawasi, yang akhirnya membuat mereka mulai melepaskan diri dari kekuasaan pusat. Selain itu, munculnya pesaing baru seperti Kerajaan Sriwijaya di Sumatera dan Kerajaan Galuh di Jawa Barat, semakin melemahkan posisi Tarumanegara. Para penguasa setelah Purnawarman tidak memiliki kekuatan yang sama untuk mempertahankan stabilitas kerajaan, hingga raja terakhir, Linggawarman, yang tidak mempunyai anak laki-laki. Jadi, pamor Tarumanegara terus merosot dan akhirnya terpecah menjadi dua kerajaan. Pada tahun 669 Masehi, yaitu Kerajaan Sunda yang dipimpin oleh Tarus Bawah dan Kerajaan Galuh yang dipimpin oleh Werti-Kadunya. Dengan perpecahan ini, Tarumanegara tidak lagi menjadi pusat kekuasaan utama di Jawa Barat. Selanjutnya adalah peta kerajaan. Nah, ini dia peta kerajaan dari Tarumanegara. Tadi saya telah menyebut Sungai Citarum, Jawa Barat, Bogor, biar nggak bingung dan bisa ada bayangan, inilah teman-teman. Jadi yang titik merah itu ada pusat pemerintahannya ya teman-teman. Selanjutnya yang hitam-hitam itu adalah informasi penting dan Sungai Citarum itu ada di sebelah timur dari pusat pemerintahannya. Selanjutnya terdapat silsilah dari Raja Kerajaan Tarumanegara. Raja pertama dari Kerajaan Tarumanegara sendiri adalah Jaya Singaruaman. Dilanjutkan pada anaknya Dharmaya Warman. Selanjutnya adalah Purnawarman, raja yang paling hebat yang dimiliki oleh Kerajaan Tarumanegara. Hingga tahta kerajaan dilanjutkan sampai Linggawarman. Nah, ada sedikit cerita nih teman-teman. Saat itu, Raja Linggawarman nggak punya putra. Dia cuma punya 2 orang putri. Putri sulungnya itu bernama Manasih. Manasih menikah dengan Tarus Bawah yang kelak menggantikan Linggawarman menjadi raja. Sedangkan putri bungsu bernama Soba Ancana yang menikah dengan Dapur Tahyang Sri Jayanasa yang kelak menjadi pendiri kerajaan terbesar di Indonesia, Kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya adalah bukti peninggalan. Yang saya condongkan itu lebih ke prasasti ya teman-teman. Yang pertama ada prestasi Jarutan. Prasasti ini terdapat gambar telapak kaki, lukisan laba-laba, dan huruf Ika melingkar yang melambangkan kekuasaan dan kejayaan kerajaan. Prasasti ini ditemukan di daerah Ciaruten, Bogor. Prasasti Ciaruten ini berisi fik rantas yang memiliki arti. Inilah tanda sepasang telapak kaki yang seperti kaki di Orisnu sang pemelihara, ialah telapak kaki yang mulia, Raja Purnawarman, raja di kerajaan Taruma, raja yang gagah berani di dunia. Selanjutnya terdapat prasasti kebon kopi. Prasasti kebon kopi menggambarkan sepasang kaki gajah yang diasosiasikan dengan gajah Airawata, kendaraan Dewa Indra. Prasasti ini menjadi bukti adanya pengaruh agama Hindu di Tarumanegara dan ditemukan di daerah kebun kopi Bogor. Selanjutnya terdapat prasasti Jambu. Prasasti Jambu menyebutkan kebijaksanaan dan keberanian dari Raja Purnawarman. Prasasti ini ditemukan di Bukit Kolengkak, Bogor, dan berisi pujian terhadap kepemimpinan raja yang adil, berani, serta memperjuangkan kesejahteraan rakyatnya. Selanjutnya adalah Prasasti Cidangyang yang ditemukan di Lebak, Banten. Prasasti Cidangyang menyebutkan Purnawarman sebagai raja yang kuat,
dan tegas dalam menjalankan pemerintahannya. Selanjutnya adalah Prasasti Pasir Awi. Prasasti Pasir Awi ditemukan di Bogor, memiliki simbol khas Hindu, tetapi isinya belum dapat diterjemahkan secara pasti. Selanjutnya ada Prasasti Muara Jinten, teman-teman, yang sama nasibnya dengan Pasir Awi, yang artinya tuh belum bisa diterjemahkan. Ditemukan di Bogor. Prasasti ini masih berada di sekitar Muara Cianten. Selanjutnya adalah Prasasti Tugu. Prasasti yang ditemukan di Jakarta Utara, yang merupakan prasasti terpenting nih teman-teman, karena menjelaskan proyek pembangunan saluran air sepanjang 11 km dalam 21 hari yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Prasasti ini menjadi bukti bahwa Tarumanegara memiliki sistem irigasi yang maju pada masanya. Prasasti-prasasti ini menjadi sumber sejarah utama yang menyebutkan keberadaan serta kejayaan Tarumanegara pada masa lalu. Selanjutnya adalah daftar pustaka. Nah, ini dia teman-teman sumber-sumber yang saya dapatkan untuk membuat materi pada kesempatan kali ini. Yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi, kesimpulannya, Kerajaan Tarumanegara didirikan oleh Raja Diraja Guru Jaya Singawarman, dilanjutkan oleh Raja Dharmaya Warman. Di masa kepemimpinan Purnawarman, Kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaannya. Hal ini dibuktikan dengan 7 prasasti yang ditemukan. Dari prasasti-prasasti itu, kita bisa lihat kemakmuran Kerajaan Tarumanegara. Tapi sayangnya, kemakmurannya harus diikuti kemunduran. Hingga Kerajaan Tarumanegara ini dipisah jadi 2 kerajaan, Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Akhirnya kita sampai pada pengunjung. Terima kasih semuanya setelah menonton dan mohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan dan pengucapannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.